Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan channel catatan Pak Danan. Anak-anak, selama 25 menit ke depan Bapak akan membimbing kalian untuk membahas materi-materi esensial yang dimungkinkan akan muncul di dalam penilaian akhir semester pada tahun ajaran ini. Jadi mungkin sekitar 1 soal per menit. Oke, baik anak-anak, mari kita mulai. Soal yang pertama ini tentang bentuk pangkat ya. 2A pangkat 5 dalam kurung, maka ini bisa kita urai menjadi 2 pangkat 5 kali A pangkat 5, dan 2 pangkat 5 itu sama dengan 32, maka hasil akhirnya adalah 32 A pangkat 5. Kemudian yang kedua, bentuk pangkat positif. Perhatikan penyebutnya adalah B pangkat negatif 2. Kalau kita mau menetralkan, sebenarnya kita mau bisa mengalihkan dengan unsur yang merupakan lawan dari B pangkat min 2. Lawannya adalah B pangkat 2. Sehingga kalau kita kalikan B pangkat min 2 kali B pangkat 2 itu hasilnya 1. Sehingga hasil akhirnya 2/3 A pangkat 2 B pangkat 2. Nah perhatikan, B pangkat min 2 ditambah 2 itu sama dengan B pangkat 0, dan B pangkat 0 nilainya 1. Baik, nomor 3, diketahui 8A pangkat 3 kali 8A pangkat min 2 dibagi 12A pangkat 3. Kita nyatakan dalam bentuk pecah supaya pembagiannya menjadi lebih mudah. Mula-mula kita sederhanakan dulu angkanya. 8 dengan 12 ya, masing-masing kita bagi dengan 6 dengan 6, 12 bagi 6 2, 6 bagi 2, 6 bagi 6 1. Selanjutnya 2-nya itu kita bagikan terhadap 8, maka hasilnya adalah 4, 8 bagi 2. Sedangkan A pangkat 3-nya itu bisa kita naikkan menjadi pembilang sehingga pangkatnya menjadi berlawanan. Sehingga A 4 kali A pangkat 3 dikurang 2 dikurang 3. Hasil akhirnya adalah 4 kali A pangkat minus 2. Selanjutnya kita jadikan lagi menjadi pangkat positif, sehingga yang A pangkat minus 2 itu menjadi 4 per A pangkat 2. Perhatikan konsepnya, A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Baik, hasil akhirnya sekali lagi 4 per A pangkat 2. Nomor 4. Nah anak-anak, ini kembali kita tuliskan dalam bentuk pecahan. 36P pangkat 2 Q pangkat min 5 R dibagi sekaligus kita uraikan karena itu dalam kurung pangkat 3. 3 pangkat 3 P pangkat 3 dan Q pangkat min 1 pangkat 3. Kemudian 36P pangkat 2 Q pangkat minus 5 dibagi 27 ya, 3 pangkat 3 P pangkat 3 dan Q-nya pangkat minus 3. Kita bagi 9, 36-nya menjadi 4 dan 27-nya menjadi 3. Selanjutnya kita naikkan dulu untuk dioperasikan. Maka P pangkat min 3-nya, P pangkat 3-nya menjadi P pangkat min 3. Jadi 4/3 P pangkat 2 kali P pangkat min 3 kali Q pangkat min 5 kali Q pangkat 3 menjadi 4/3 P pangkat min 1 Q pangkat min 2. Kemudian tinggal kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, pangkat positif ya. Nomor berikutnya, nah ini soal konsep ya. Semua bilangan, semua bentuk dipangkatkan 0 akan sama dengan 1. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1, termasuk misalnya kita punya bentuk aljabar. Ada X pangkat 2 tambah 4X tambah 3 pangkat 0, tetap nilainya akan 1. Jadi apapun yang ada dalam tanda kurung kecuali 0 ya. Berikutnya, hasil pemangkatan dari 3P pangkat min 3. Nah ini anak-anak mudah sekali, tinggal kita pecah ya. Kalau pangkat negatif itu menjadi 1 per A pangkat minus N, 1 per A pangkat N. Sehingga kalau 3P pangkat minus N min 3 sama dengan 1 per 3P pangkat 3. Nah 3 pangkat 3 itu 27.
Ya, bila bisa kita pecah yang bawah, maka bentuk terakhirnya menjadi 1/27 P pangkat 3. Yang berikutnya 8 pangkat min 2 kita ubah menjadi berpangkat bilangan basisnya menjadi 2 ya. 8-nya itu 2 pangkat 3 pangkat min 2 dan 1/4-nya itu adalah 2 pangkat minus 2. Perhatikan 1/4 itu sama dengan 1/2 pangkat 2. Sehingga bisa kita tuliskan 2 pangkat minus 2. Tinggal pangkatnya kita kalikan. Pangkat dipangkatkan. Nah 2 pangkat minus 6 ditambah 2 pangkat minus 6 berarti ada 2 unsur ya. Maka bentuknya kita ubah menjadi 2 kali 2 pangkat minus 6. Lalu tinggal kita jumlahkan pangkatnya. 2 pangkat 1 dikurangi 6 menjadi 2 pangkat minus 5. Baik, hasil dari akar 6 kali akar 8 kita pecah ya. Akar 6-nya menjadi akar 2 kali akar 3. Dan akar 8-nya itu akar 2 kali akar 4. Nah, akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. Sedangkan akar 4 itu sama dengan 2. Nah, maka tinggal 2 kali 2 akar 3 maka menjadi 4 akar 3 karena akar 4 sama dengan 2 kan. Baik, nomor selanjutnya akar 20 tambah akar 45 ditambah akar 245. Nah ini boleh kita pecah. Kita cari unsur-unsur yang sama, ternyata semuanya bisa dibagi akar 5. Maka akar 4 kali akar 5 ditambah akar 9 kali akar 5, karena 45 9 kali 5. Sedangkan 245 itu sama dengan 49 kali 5. Maka dipecah akarnya menjadi akar 49 kali akar 5. Sedangkan yang 80 itu akar 16 dikalikan akar 5. Karena semuanya memuat akar 5, maka akar 5-nya boleh kita coret. Sehingga akar 4 itu 2, akar 9 3, dan akar 49-nya 7. Sedangkan akar 16-nya 4. Nanti kita tinggal menjumlahkan, mengoperasikan biasa. 12 bagi 4 sama dengan 3. Baik anak-anak, bentuk N akar A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Jadi akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Jadi 125 pangkat 2 per 3 dan 125-nya kita nyatakan dalam 5 pangkat 3. Lalu dipangkatkan lagi 2 per 3, tinggal kita coret 3-nya. Maka menjadi 5 pangkat 2. Baik, hasil pembagian 32 A pangkat 3. B pangkat min 7 kali C dibagi 8 A pangkat 2 kali C pangkat 3. Gampang ini ya, 32 bagi 8 itu 4. Nah selanjutnya C itu boleh kita tulis dengan C pangkat 1. Semua kita naikkan dulu, jadikan pembilang supaya mudah dioperasikan. A pangkat 3 kali A pangkat min 2, B pangkat min 7-nya kita jadikan penyebut sehingga pangkatnya menjadi pangkat 7. Jadi C pangkat 3 kali C pangkat min 1 ya, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka bentuk terakhirnya menjadi 4A per B pangkat 7 C pangkat 2. Nah ini merasionalkan penyebut, kita kasih nomor dulu tadi sampai lupa. Kita sudah sampai di soal nomor 12. Nah, 6 per akar 2 itu kita kalikan akar 2 per akar 2 supaya penyebutnya menjadi rasional. Nah, 6 akar 2 kali akar 2 itu 2 ya, karena akar A kali akar A sama dengan A. Sehingga menjadi 6 per 2 akar 2, 6 dibagi 2 itu 3. Jadi bentuk terakhirnya 3 akar 2. Kita lanjutkan soal nomor 13. Nah ini juga merasionalkan penyebut. Nah ini kita kalikan lawan dari penyebutnya. Kalau ada bentuk akar 2 plus 1 berarti itu lawannya adalah akar 2 min 1. Kemudian pembilang dan penyebutnya kita kalikan akar 2 min 1. Nah bentuk penyebutnya menjadi bentuk perkalian sekawan ya.
Jadi akar 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Dan menjadi 2 kurangi 1 itu sama dengan 1. Sehingga bentuk terakhirnya menjadi 3 kali akar 2 dikurangi 1. 14. Ini persamaan bentuk akar. Kita mengusahakan supaya bilangan dasarnya itu sama. Jadi 27-nya kita nyatakan dalam 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 pangkat X ditambah 1/3 sama dengan 3 pangkat 7. Lalu pangkatnya kita kalikan 3 kali X pangkat X tambah 1/3. Karena bilangan dasarnya sudah sama, maka kita tinggal menyamakan pangkatnya saja. 3 kali X tambah 1/3 sama dengan 7. Distributif ya, 3X tambah 1 sama dengan 7 dan 3X sama dengan 6. Maka nilai X-nya sama dengan 2. Nomor 15 ini masih tentang persamaan pecahan, persamaan bilangan berpangkat. 3 pangkat 1/3-nya kita ubah menjadi 3 pangkat min 1. Jadi kita samakan lagi pangkatnya, X min 2 sama dengan min 1 kali X tambah 2. Selanjutnya tinggal proses aljabar. Kita hasilkan 2X sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 0. Baik, kita masuk ke persamaan kuadrat. Pemfaktoran ya. Kalau memfaktorkan, kita mencari konstantanya, faktor dari konstantanya. Sehingga kita mendapatkan dua bilangan yang hasil jumlahnya sama dengan suku tengah. Nah, 2 itu bisa 1 kali 2, bisa min 1 kali min 2. Di antara pasangan itu, yang menghasilkan min 3 adalah min 1 dan min 2. Sehingga bentuk pemfaktorannya adalah X dikurang 1 atau X min 1 kali X min 2. Selanjutnya masing-masing faktor dinolkan karena hasil kalinya 0. Kita dapatkan X1-nya 1 dan X2-nya sama dengan 2. Ini materi kelas 7 ya tentang pemfaktoran ini. Yang ke-17, persamaan X kuadrat min 8X ditambah K sama dengan 0. Akar-akarnya berbanding 3/1. Perhatikan unsur-unsurnya. A sama dengan 1, B-nya min 8, dan C-nya sama dengan K. Anak-anak ingat jumlah akar-akarnya, X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Sedangkan hasil kali akar-akarnya, X1 kali X2 sama dengan C per A. Karena perbandingannya 3/1, X1 per X2 sama dengan 3/1, maka X1 itu bisa kita nyatakan dengan 3X2. Begitu. Selanjutnya kita masukkan ke jumlah akar-akar. Karena X1 tambah X2-nya sama dengan B per A, min B per A, jadi sama dengan minus min 8/1 atau sama dengan 8. Dan X1-nya itu kita ganti dengan 3X2. Jadi 3X2 ditambah X2 sama dengan 8. 4X2 sama dengan 8. Sehingga X2-nya sama dengan 2 dari 8/4. Kalau X2-nya kita dapatkan, X1-nya berarti juga kita peroleh 3 kali X2 ya. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, tinggal kita masukkan ke perkalian akar-akarnya, yaitu X1 kali X2. X1 kali X2 sama dengan K per 1, karena C-nya sama dengan K. Sedangkan X1-nya sama dengan 6 dan X2-nya sama dengan 2, sama dengan K, maka K sama dengan 12. Ini cukup mudah, hanya anak-anak memang harus menghafal jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar ya. Formulanya nggak boleh lupa. Yang min B per A dengan C per A itu tidak boleh lupa. Nomor 18. Jika salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah AX tambah 64 sama dengan 0 adalah 4 kali. Nah sekarang X1 sama dengan 4 kali X2. A-nya 1, B-nya sama dengan A, dan C-nya 64. Perhatikan 4 kali, berarti X1 sama dengan 4 kali X2. Langkahnya sama dengan yang tadi. X1 kali X2 sama dengan C per A, berarti sama dengan 64. Nah, kita sekarang menggunakan yang perkalian. Karena yang diketahui adalah konstantanya.
Kita kalikan 4x2 kali x2 sama dengan 64. Sehingga 4x1 kali x2 yaitu 4x2. X2 kuadrat sama dengan 64 dibagi 4 sama dengan 16. Maka x2 nya itu sama dengan plus minus 16 sebenarnya ya. Plus minus akar 16 maksud saya. Plus minus 4 x2 nya. Baik, kita mencoba mengambil yang positif saja dulu. Nanti kita lihat hasilnya. X1 sama dengan 4 kali X2. Berarti 4 kali. Oke, X1 sama dengan plus minus 16. Karena 4 kali X2 kan. Baik, sekarang X1 tambah X2 sama dengan min B per A sama dengan minus A per 1 ya, berarti min A per 1. Kita mengambil X1 X2 nya yang positif saja. 4 tambah 16 sama dengan minus A. Maka A sama dengan negatif 20. Karena negatif 20 nya ada di dalam option B, maka jawabannya adalah minus 20. Kalau kita mengambil yang negatif, nanti ketemunya akan menjadi positif 20. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 19. Jika akar-akar persamaan 2x kuadrat min x tambah 4 sama dengan 0 adalah alfa dan beta, kita membuat persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa min 2 dan beta min 2. Kita perinci dulu, alfa tambah betanya itu sama dengan min B per A, sehingga sama dengan setengah. Min 1 per 2 ya. Nah, hasil kalinya, alfa kali beta itu sama dengan 4 per 2. Atau sama dengan 2. Hasil kali akar-akar ya, C per A kan. 4 per 2 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita memisalkan akar-akar persamaan kuadrat yang baru itu dengan X1. Di mana X1-nya sama dengan alfa min 2. Sedangkan X2-nya kita misalkan dengan beta min 2. Selanjutnya kita jumlahkan. X1 tambah X2 berarti alfa min 2 ditambah beta min 2 sama dengan alfa tambah beta minus 4 ya, min 2 min 2. Nah, alfa tambah betanya sama dengan 1 per 2 setengah. Sehingga setengah dikurangi 4 itu sama dengan minus 3 setengah. Itu adalah jumlah akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Selanjutnya yang perkalian X1 kali X2 itu berarti sama dengan alfa minus 2 kali alfa beta minus 2. Kita uraikan, alfa beta minus 2 alfa minus 2 beta ditambah 4. Jadi sama dengan alfa beta minus 2 dalam kurung distributif ya. Alfa tambah beta. Kemudian ditambah 4. Nah, alfa beta dan alfa plus betanya kita sudah punya, tinggal kita masukkan. Jadi X1 kali X2 sama dengan 1 per 2. Kemudian dikurangi ya, alfa betanya 2 ya, dikurangi 2 kali setengah ditambah 4. Berarti sama dengan 6 dikurangi 6 dikurangi 1 ya, 2 kali setengah maksudnya. Maka X1 kali X2 nya sama dengan 5. Nah, persamaan kuadrat yang baru, kalau kita menyusun persamaan kuadrat, formulanya adalah X kuadrat minus X1 tambah X2 X, kemudian ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 3,5 ya, min minus 3,5 karena jumlah akar-akarnya tadi min 3,5 ditambah 5. Kita kalikan 2 supaya menghilangkan pecahan. 2x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 10 sama dengan 0. 3,5 kali 2 itu 7 ya. Jadi kita dapatkan, maka jawabannya adalah yang C.
2x kuadrat tambah 7x ditambah 10. Nomor selanjutnya ini konsep sifat-sifat persamaan kuadrat ya. Itu nomornya tadi lupa, 17. Kita tambahkan dulu sekarang nomor 18 ya. Bukan, 21. Nomor 21 lalu nomor 22. 3 soal lagi. Akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat sama dengan 5 tambah 3x. Kita susun dulu menjadi ruas kanannya 0. Jadi 2x kuadrat minus 3x minus 5. Nah, diskriminan itu sama dengan b kuadrat min 4ac. Anak-anak jangan lupa ya nih, diskriminan b kuadrat min 4ac. Jadi min 3 kuadrat minus 4 kali 2 kali min 5. 9 ditambah 40 ya. Jadi 49. Nah, diskriminannya merupakan bentuk kuadrat. Jadi bisa dicari akarnya. Maka akan terdapat dua akar yang rasional karena akar 49-nya sama dengan 7. Kedua akarnya rasional karena diskriminannya itu dapat dicari akarnya. Diskriminannya positif, kita simpulkan, dan merupakan bilangan kuadrat 49. Seandainya bukan bilangan kuadrat, maka tetap memiliki kedua akar yang memiliki dua akar tetapi tidak bisa diakar atau merupakan bilangan irasional. Kalau diskriminannya negatif, berarti keduanya imajiner ya, tidak dapat ditarik akarnya. 23. Diketahui fungsi kuadrat 4x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nilai diskriminannya. Nah, mudah sekali. Diskriminan sama dengan b kuadrat min 4ac. Berarti sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 kali 4 kali 1 ya. 4 dikurangi 16. Jadi sama dengan minus 12. Baik, 25 soal terakhir. Persamaan kuadrat yang akarnya lebih 3 dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 5x minus 24. Kita uraikan dulu unsur-unsurnya. A-nya 1, B-nya 5, C-nya minus 24. Dan x1 tambah x2 berarti minus B per A sama dengan min 5. Kemudian x1 kali x2-nya itu sama dengan C per A. Berarti negatif 24. Nah, sekarang kita memisalkan yang persamaan kuadrat baru. Kita beri nama x3, di mana x3-nya itu sama dengan x1 ditambah 3 dan x4-nya sama dengan x2 ditambah 3. Karena lebih 3 ya. Kemudian kita cari jumlahnya. x3 tambah x4 berarti x1 tambah 3 ditambah x2 tambah 3. X1 tambah X2 ditambah 6. Sedangkan X1 tambah X2-nya itu min 5, kita sudah punya tadi. Maka tinggal kita jumlahkan. Min 5 tambah 6 sama dengan 1. Selanjutnya kita cari yang hasil kali. X3 kali X4 berarti X1 tambah 3 dikalikan X2 ditambah 3. Kita uraikan X1 kali X2 ditambah 3x1 tambah 3x2 ditambah 9. Kemudian dua suku tengahnya itu didistributif ya. X1 kali x2 ditambah 3 kali x1 tambah x2 ditambah 9. X1 kali x2-nya itu minus 24 ditambah 3 kali min 5 ditambah 9. Jadi minus 24 min 15 ditambah 9. Oke, min 24 ditambah 6, minus 6 berarti min 30 ya. Ya, nah tinggal kita masukkan sekarang ke bentuk umumnya. PK barunya, persamaan kuadrat barunya x kuadrat minus x3 tambah x4x ditambah x3 kali x4 sama dengan 0. Lalu kita masukkan x kuadrat. Tadi yang x3 tambah x4-nya berapa? 1. Jadi min 1x atau minus x
ditambah X3 kali X4-nya min 30 berarti dikurangi 30 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang A. Oke, anak-anak paham ya? Baik, anak-anak sampai di sini. Semoga ini bisa membekali anak-anak semuanya. Nanti anak-anak tinggal melatih kembali atau mencari bentuk-bentuk soal yang sejenis dengan soal yang tadi sudah Bapak berikan. Semoga kalian dapat mempersiapkan dengan baik, tetap diberi kesehatan, dan dapat mengikuti penilaian akhir semester ini dengan sebaik-baiknya dan dengan hasil yang maksimal. Baik, selamat berjuang untuk anak-anak semua.